Kemudian pertanyaan terakhir adalah yang kedua, menanamkan cinta kepada anak-anak. Kalau kita berkaca kepada Sayyidina Luqman alaihi salam di dalam Al-Quran, sebelum ngajari anak-anak ibadah, sebelum ngajari anak-anak akhlak, sebelum ngajari anak-anak adab, itu ada dua kata kunci. Kan kalau ngajari ibadah, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kalau ngajari anak akhlak itu wala tusair khaddaka linnas. Kalau ngajari anak-anak adab itu waqshid fi masika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Tapi sebelum tiga hal ini ada dua yang ditanamkan Luqman terlebih dahulu. Satu, tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan mempersekutukan Allah. Dan itu kita bisa kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Kita menjelaskan, nak, Masya Allah, hidungmu bagus sekali ya nak ya. Indah ini ciptaan Allah nak. Coba bayangkan, Allah membuatnya begitu indah. Dua lubang kecil bisa dimasuki udara. Untung lubangnya di bawah nak. Coba kalau lubangnya di atas. Kalau hujan repot ya. Lalu udara yang masuk itu masuk ke tenggorokan, dari tenggorokan dibawa ke paru-paru, di paru-paru oleh Allah didesain sedemikian rupa, sampai kemudian yang bermanfaat bisa dititipkan ke dalam darah, lalu ikut peredaran darah ke seluruh tubuh, memberi tenaga untuk seluruh sel-sel kamu hidup, bergerak, dan berfungsi. Mata jadi bisa melihat, telinga jadi bisa mendengar, mulut jadi bisa bicara, ya, kaki jadi bisa melangkah, tangan bisa berbuat, jantung bisa berdetak, lambung bisa mencerna, seterusnya. Itu karena kamu menghirup udara lewat hidung. Indah sekali. Nah, Masya Allah ini matamu indah sekali, cuma bola kecil dimasukkan ke dalam lubang wajah, tapi dari situ kamu bisa melihat semua keindahan dunia ini. Dan luar biasa nak, semua pemandangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tutup matamu, maka kamu akan tahu betapa mahalnya harga mata, harga penglihatan. Begitu pula telingamu nak. Hanya lubang ada pegangannya begini. Ternyata dari lubang itu masuk suara, gelombang suara. Yang gara-gara gelombang suara itu kalau gelombang suaranya berbunyi gajah. Lalu kamu bisa membayangkan binatang yang badannya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar gitu ya. Dan seterusnya. Jadi memperkenalkan tauhid terlebih dahulu, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkenalkan muraqabatullah atau kebersamaan dan pengawasannya Allah, yaitu ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Kata Allah di situ agar kita mengenalkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu mau berbuat baik, nak, meskipun bunda nggak lihat, bunda nggak bisa senyum padamu, ayah nggak lihat, ayah nggak bisa ngasih jempol, ustadzah atau guru nggak lihat, nggak bisa memuji, teman-teman nggak lihat, nggak bisa kagum, tapi asalkan itu baik nak, lakukan nak, karena nanti Allah lihat dan Allah pasti akan memberi balasan. Balasan Allah lebih keren daripada senyuman bunda, lebih keren dari jempolnya ayah, lebih keren dari pujian teman-teman, lebih keren dari kekaguman semua orang. Dan kalau kamu nak mau melakukan yang buruk nak, yang jelek, meskipun bunda nggak lihat, nggak bisa cemberut sama kamu, ayah nggak lihat, nggak bisa jewer kamu, teman-teman nggak lihat, nggak bisa mencibir kamu. Tapi kalau Allah lihat, nak, Allah juga punya hukumannya. Jadi ini penting untuk kita tanamkan. Dan dalam memberikan apresiasi juga begitu. Tidak selalu harus misalnya kita, nah nanti kalau kamu hafal juz 30, beliin sepeda deh. Enggak. Tapi kita kemudian mengatakan kepada anak kita setelah dia hafal, nak mohon maaf ya, ayah dan bunda enggak bisa ngasih apa-apa ketika kamu hafal Al-Quran juz 30. Masya Allah, ayah dan bunda bersyukur sekali, bahagia sekali. Ini ada sepeda, bukan dari ayah bunda, tapi dari Allah lewat tabungannya ayah dan bunda.
Dan nak, kalau kamu istiqomah menghafal nanti dari Allah, pahalamu jauh lebih indah daripada sepeda ini. Jauh lebih indah daripada semua liburan. Jauh lebih indah daripada semua yang bisa ayah dan bunda berikan. Karena balasan terbaik itu datangnya dari Allah. Jadi ternyata poin penting yang perlu kita ajak anak terus berkomunikasi, nyambung sebelum semuanya adalah bagaimana ayah dan bunda menanamkan tauhid dan muraqabatullah. Ini yang kadang-kadang di sekolah sebagus apapun sekolahnya itu luput. Di sekolah sebagus apapun guru-gurunya itu kadang-kadang belum tentu bisa disampaikan meskipun itu sekolah Islam. Tapi itu adalah peran orang tua untuk di rumah mengajak anak dialog, berdiskusi tentang penciptaan, tentang rizki, tentang berbagai hal yang kemudian ada. Lalu challenge mereka. Kita tantang mereka. Saya itu begini, kemarin khutbah Jumat di Q-Day pakai bahasa Inggris, saya minta direkam, saya kirimkan potongannya ke anak saya sampaikan, nak tuh lihat, abahmu ini bahasa Inggrisnya belepotan kayak begitu, tapi harus di luar negeri. Nah, Indonesia jatahnya apa? Nanti tugas kamu berdakwah juga ke seluruh penjuru bumi. Lebih bagus dari apa? Lebih keren dari apa? Bahasa Inggrisnya lebih keren, ilmunya lebih keren, pemahamannya lebih keren, insya Allah. Jadi hal-hal seperti itu membuat anak-anak lebih tertantang. Jadi anak-anak ini perlu diberi challenge, tantangan, itu lebih bagus daripada sekedar direction, pengarahan. Jadi anak-anak ini lebih akan berkembang kalau diberi tantangan daripada sekedar hanya diberi arahan atau perintah dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Jazakumullahu khairan katsir.